Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini, pagi yang cerah ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita. Kita sudah sampai pertemuan yang ke-13 ya. 12 sehingga masih ada dua lagi, yaitu ajal dan doa. Nah, untuk kesempatan yang mulia ini kita akan bahas rezeki. Kedudukan rezeki itu sebenarnya seperti apa dalam Islam. Materi ini masih turunan materi kodok dan qadar. Oh, pertemuan 13 ya. Karena dulu ada tambahan dosa dan pahala biasanya gitu. Baik, karena ini masih turunan dari materi qadar dan qadar, biasanya umat Islam selalu terpecah menjadi dua. Kalau lengkapnya ya tiga ya. Dua itu pemahaman yang salah, satu insya Allah yang benar. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lihat, belum dapat aksesnya ya. Mohon akses untuk share screen. Jadi sambil menunggu, Sudah, bagaimana? Sampun. Oh, sudah. Kalau materi akidah memang materi yang ke-12. Bagaimana kedudukan rezeki dalam pandangan Islam? Nah, sebagai pengantar, umat Islam selalu terpecah menjadi tiga ya, pemahaman rezekinya, pemahaman Qadariyah, pemahaman Jabariyah, dan insya Allah nanti pemahaman yang benar ya, insya Allah Ahlus Sunnah. Nah, satu kelompok memahami bahwa rezeki itu diperoleh karena hasil usaha manusia. Kalau ada orang yang mau bekerja keras, kemudian dia menerima gaji, maka gaji itu dia dapatkan karena hasil usahanya. Kalau ada pedagang mendapatkan banyak keuntungan, itu juga karena hasil usahanya. Dokter yang mengobati pasien, kalau dia buka prakteknya itu seharian, dapat pasien banyak, dapat ujroh yang banyak atau upah yang banyak, itu karena dia memahami bahwa semua itu hasil usahanya. Nah, ini adalah pemahaman kelompok pertama yang salah. Nah, bagaimana kita bisa mengatakan ini salah? Yang desain pinter ya. Duit itu kalau dijejer-jejer ya tulisannya jadi masalah buat loh. Nah, kenapa kita mengatakan itu pemahaman yang salah? Cara membuktikannya bagaimana? Dengan akal saja, sebelum pakai dalil. Kalau memang rezeki itu datangnya dari usaha kita, itu berarti maknanya apa? Kita lihat faktanya secara lebih dalam. Maknanya apa? Berarti usaha berbanding lurus dengan hasil. Kalau dibalik, hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Siapa bilang? Kalau memang usaha itu berbanding lurus dengan hasil, cobalah dilakukan eksperimen. Ada dua pedagang, kita kasih modal yang sama, kita kasih barang dagangan yang sama,
kita suruh jualan di tempat yang sama, dengan cara yang sama, pada waktu yang sama, dengan gaya yang sama, dengan teriakan yang sama, dengan harga yang sama, dengan cara menawarkan yang sama. Tunggu sampai malam. Silakan tanya, apakah dua-duanya dapat rezeki yang sama? Kalau memang rezeki itu identik dengan usaha, coba aja. Kalau 2 orang kurang, 5 orang suruh berjejer-jejer di trotoar misalnya. Tempatnya sama, waktunya sama, jam kerjanya sama, barang dagangnya sama, harganya sama, cara menjualnya sama, teriakannya sama, berdirinya sama, duduknya sama. Apakah dua-duanya akan mendapat rezeki yang sama? Bisa jadi yang satu ada yang dapat rezeki banyak, untung besar, mungkin sampingnya persis belas nggak laku. Kalau saya pulang mudik ke Kudus, hobi saya beli soto Kudus. Di Kudus ada pusat kuliner, yaitu soto Kudus dan pindang Kudus. Itu sebelah alun-alun Kudus, utaranya itu kalau kita ke sana, itu sudah disediakan pemerintah daerah, isinya kios-kios yang jualan soto Kudus. Berjejer-jejer, sebelah kanan, sebelah tengah, sebelah kiri. Itu semuanya kios, dagangannya sama, semuanya sama, semua soto Kudus semua, pindang Kudus semua, harganya sama, rasanya ya relatif sama. Nah, kalau kita ke sana masuk, pasti kita kaget. Kenapa? Yang laku itu cuma satu tempat, laku keras. Masuk sebelah kanan, itu yang beli itu sampai berderet-deret, kursinya nggak cukup sampai keluar ruangan. Yang lain sepi, nggak ada yang beli. Blas, cuma lalat-lalat aja yang mampir. Lihat apa penjualnya kasihan, duduk sambil kipas-kipas, ngusir lalat. Padahal tempatnya sama, waktunya sama, dagangannya sama, harganya sama. Mungkin rasanya yang hampir sama. Kenapa yang satu laku keras, yang lain nggak laku? Sampai saya nanya, kok gini masih juga jualan di sini? Padahal nggak laku, yang laku cuma satu. Ternyata kenapa mereka masih jualan di situ, ya nunggu yang laku keras itu habis. Kalau udah habis, baru mereka laku. Itu bukti yang sangat mudah bahwa usaha tidak berbanding lurus dengan rezeki. Bapak Ibu sekalian yang sudah di-training dengan training yang sama, mungkin ikut pelatihan yang sama, diberi jurus-jurus yang sama, ilmu yang sama, mungkin dari DPS sudah diajari bagaimana cara bisnis properti. Apakah hasilnya sama? Beda-beda. Termasuk apakah yang modalnya gede, itu hasilnya juga gede? Belum tentu. Ada yang tanpa modal, modalnya cuma nekat, hasilnya bisa sangat besar. Ada pengusaha kuliner di Jogja itu yang dulu modalnya itu cuma dari apa? Dari kakaknya 800.000. Nah sekarang omsetnya bisa kalau nggak kena pandemi ya. Itu rata-rata setahun 800 miliar omsetnya. Itu cuma kuliner loh. Kalau lagi bagus ya bisa 1 triliun per tahun. Berarti kan tidak identik dengan modal juga. Nah, oleh karena itu, sebenarnya kedudukan rezeki itu bagaimana? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Karena ini masalah akidah harus hati-hati. Materi ini biasanya banyak membuat
peserta itu hijrah ya. Banyak ketika saya menyampaikan materi ini banyak kemudian yang hijrah gara-gara apa? Pemahaman rezekinya sudah benar. Mereka nggak takut keluar dari bank, keluar dari asuransi, begitu tenang. Biasanya nemuin saya siap, insya Allah saya siap untuk hijrah, keluar dari pekerjaan yang haram. Gara-gara apa? Ya ini menyangkut pemahaman dasar. Akidah itu sangat berpengaruh terhadap semua amalan di atasnya. Kalau akidahnya salah, ya amalnya salah semua. Akidahnya miring, ya amalnya miring semua. Ini harus kita selesaikan secara tuntas masalah rezeki. Karena kalau enggak fatal. Oleh karena itu, karena ini kerangkanya adalah kodok dan kodar, selalu kita tidak boleh lepas dari dua lingkaran. Manusia itu berada pada dua lingkaran. Ada lingkaran yang menguasai dan ada lingkaran yang dikuasai. Itu pemahaman dasar dari kodok dan kodar. Sekarang kita aplikasikan untuk pemahaman rezeki. Kita sebut dengan istilah al-hal dan al-asbab. Al-hal itu apa? Al-hal itu kalau di materi kodok dan kodar itu lingkaran yang dikuasai manusia. Yang ada di kepala manusia. Lingkaran yang benar-benar masuk di akal manusia. Sesuai namanya al-hal, ini bahasa Arab ya. Al-hal itu keadaan kondisi kalau diterjemahkan begitu. Nah, dalam hidup kita ini ada keadaan-keadaan, kondisi-kondisi yang bisa diprediksi oleh akal manusia. Jadi akal itu bisa memahami keadaan atau kondisi-kondisi yang biasanya mendatangkan rezeki. Itu di bawah pengetahuan akal manusia. Orang dengan mudah memahami, kalau kita bisnis nggak pernah dipromosikan, ya nggak laku, nggak ada yang kenal, nggak ada yang beli. Tapi kalau kita rajin promosi, rajin beriklan, rajin menyampaikan, insya Allah banyak yang laku jualan kita itu. Ini namanya al-hal. Kondisi-kondisi yang biasanya mendatangkan rezeki. Biasanya. Tapi kalau kita mengatakan itu pasti, nggak bisa, nggak bisa. Kenapa? Karena faktanya akal juga sering melihat usahanya sudah maksimal, promosinya sudah gila-gilaan, tapi nggak laku. Dan sebagai pebisnis kita sering mengalami itu. Saya sering mengalami bisnis sudah promosi, sudah mengiklan, sudah terus saja kita telateni. Yang laku cuma sedikit. Tapi kadang-kadang kita promosinya asal-asalan, nggak niat, dan menurut prediksi kita ini paling nggak laku lah. Malah laku keras. Ini biasa. Itulah yang di dalam lingkaran yang dikuasai manusia. Manusia itu hanya tahu al-hal. Sehingga manusia hanya bisa mengusahakan. Tapi tidak bisa memastikan. Yang disebut pasti itu al-asbab. Al-asbab itu bersifat kausalitas. Kalau kita menyebut sebab, pasti menghasilkan akibat. Itu namanya al-asbab. Nah, inilah yang dicari-cari manusia. Kenapa? Ini masih bersifat misteri. Manusia pengennya tahu.
penyebab pasti datangnya rezeki itu sebenarnya dari mana? Kalau itu ketahuan, wah dikejar sampai ujung dunia. Sebab pasti datangnya rezeki dari mana ini masih gaib, masih misteri. Nah, kita sudah belajar teori berpikir, makanya dari awal dulu saya katakan kalau kita sudah mendapat teori berpikir tingkat 1, 2, 3 ini dahsyat ini. Nggak cuma Ustadz Hendro. Ini dahsyat. Kenapa? Karena bisa menjadi sangat mudah untuk memahami kodok dan kodar beserta turunan-turunan. Sekarang jadi mudah. Bagi akal manusia, sebab datangnya rezeki itu tetap gaib. Ini masalah yang gaib, maka perlu dalil. Dulu teori berpikir tingkat 2 kan begitu. Yang disebut gaib sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang lampau, sesuatu yang akan datang. Tidak bisa berpikir kecuali harus ada dalil. Kalau nggak ada dalil itu namanya berkhayal, itu ngelamun, itu halu itu. Ya Ustadz Hendro halu. Tadi malam ada mobil yang lewat nggak? Wah saya yakin ada. Kok bisa yakin? Pokoknya ada. Awas kalau nggak percaya. Apa bedanya dengan yang mengatakan saya nggak percaya kalau ada? Nggak ada, sini sepi, nggak ada yang lewat. Itu sama-sama halu. Itu bukan berpikir dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Semua masalah gaib perlu dalil. Dan dalilnya harus diperoleh dari berpikir tingkat 1. Itu teori berpikir tingkat 2 yang sudah kita pelajari. Kalau kita ingin berpikir tadi malam ada mobil yang lewat, dalilnya apa? Telapak ban mobil. Nah, itu kita baru bisa berpikir level 2. Oke. Berarti kalau ini sudah yakin bahwa ini adalah masalah gaib, maka kita memerlukan dalil. Dan dalilnya harus bersifat pasti atau qot'i. Syarat dalil yang qot'i ada 2, harus qot'i tsubut dan qot'i dalalah. Qot'i tsubut itu jalur periwayatannya sampai kepada kita, harus diriwayatkan oleh jamaah, dari Rasul kepada sahabat, dari sahabat kepada tabi'in, dari tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Dalalah itu kepastian maknanya. Kalau dalilnya itu qot'i tsubut dan qot'i dalalah atau dilalah, maka kebenarannya bersifat pasti. Nah, Al-Quran itu semuanya diriwayatkan secara qot'i tsubut. Tinggal nanti dilihat maknanya pasti atau menimbulkan multi tafsir. Jadi ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ada ayat-ayat yang muhkamat. Kalau muhkamat itu tidak menimbulkan multi tafsir. Pasti kebenarannya. Nah, mari kita buka Al-Quran. Nah, ternyata banyak sekali dalil-dalil tentang rezeki. Rezeki itu sebenarnya berasal dari mana? Sama seperti kita membahas hidayah dan dolalah kemarin. Hidayah dan dolalah itu sebenarnya berasal dari mana? Mari kita lihat. Ayat pertama Al-Imran 37. Innallaha yarzuqu may yasha. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki. Yasin 47. Anfiku mimma razaqakumullah. Nafkahkanlah sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepadamu. Ar-Rum 40. Allazi khalaqakum tsumma razaqakum.
Dialah yang menciptakan kamu, kemudian dialah yang memberi rezeki kepadamu. Al-An'am 142. Kulu mimma razaqakumullah, makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Fabtaghu indallahi rizqa, maka mintalah rezeki itu dari sisi Allah. Yabsutur rizqa liman yasha, Allah lah yang meluaskan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya. La yarzuqannahumullah, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada mereka. Allahu yarzuquha wa iyyakum, Allah lah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Kesimpulannya cuma satu ternyata, bahwa rezeki itu datangnya dari Allah saja. Beda ayat-ayat hidayah kemarin. Kalau ayat-ayat hidayah kemarin agak bingung kita. Hidayah itu dari Allah. Hidayah itu dari diri sendiri. Hidayah bisa dari orang lain. Bahkan setan juga ikut-ikutan ngerusak hidayah dan menyesatkan manusia. Kalau rezeki ternyata cuma satu. Sumber rezeki itu ternyata hanya dari Allah semata. Kot ini. Tidak ada yang lain. Nah, oleh karena itu, hati-hati, gara-gara dalam tanda petik ya. Gara-gara memahami ayat-ayat ini menimbulkan kelompok dua. Kelompok umat Islam yang Jabariyah. Yaitu apa? Karena ayat-ayat tadi mengatakan rezeki itu datangnya hanya dari Allah, maka usaha manusia nggak berguna. Iya nggak? Rezeki udah dijamin. Nggak ada hubungannya dengan usaha. Kalau rezeki udah dijamin, ngapain berusaha? Betul nggak? Kalau rezeki udah dijamin, ngapain kerja? Kalau rezeki sudah dijamin, ngapain bisnis? Nah, bubar. Nggak usah ikut DPS. Nggak usah bisnis properti, tidur aja. Kalau biasanya sebulan dapat 1 miliar, ya tetap 1 miliar. Mau tidur, mau bisnis, mau rezeki dari Allah. Ini kelompok dua. Manusia cukup pasrah aja lah. Kasih banyak ya syukur, kasih dikit syukur, rezeki itu dari Allah. Apapun yang diberikan Allah itulah rezeki kita. Manusia nggak perlu susah payah dalam mencari rezeki. Semua sudah ada jatahnya. Kalau memang sudah kaya ya kaya, nggak bisa miskin. Tapi kalau jatahnya kere ya tetap kere. Mau ikut DPS ya kere terus. Nggak bakat kaya. Nggak bisa kayak Ustadz Indro Dahsyat itu nggak bisa. Ustadz Indro Dahsyat itu senyum-senyum aja udah kaya kok. Nggak usah kerja ya. Ini kelompok dua yang salah. Ini aliran kedua yang salah, yang masuk rumpunnya apa? Jabariyah. Bahaya itu, bahaya. Bahasa Arabnya apa? Ya, khabar. Terus yang benar gimana? Mari kita lihat mulai dari telaah makna bahasa dulu. Rezeki itu maknanya apa sih? Rezeki itu bermakna akto. Rezeki itu pemberian. Jadi rezeki itu bukan usaha. Rezeki itu maknanya pemberian. Secara bahasa ya. Yang kedua, rezeki itu tidak sama dengan kepemilikan. Apa yang sudah direzekikan kepada kita itu belum tentu milik kita. Kenapa? Karena ternyata rezeki itu bisa
sampai kepada kita dengan jalan yang halal, bisa juga dengan jalan yang haram. Nah, jalan halal dan jalan haram itu di bawah kekuasaan kita, di bawah kendali kita, dalam lingkaran yang dikuasai manusia. Nah, semuanya nanti bisa disebut rezeki. Nah, kalau pengen jelas kita lihat petanya. Kita lihat petanya, kita lihat petanya. Urutannya paling atas, Allah Subhanahu wa taala itu sebagai sebab satu-satunya datangnya rezeki. Semua rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala kemudian diturunkan masuk lingkaran al-hal. Al-hal itu wilayah yang dikuasai manusia. Tergantung usaha manusia. Nah, al-hal itu bisa dua kemungkinan. Ada al-hal yang halal dan ada al-hal yang haram. Hati-hati. Ini nggak ada hubungannya dengan rezeki. Rezeki itu dari Allah semata. Rezeki itu berarti apa? Di lingkaran yang menguasai manusia. Manusia tidak berkuasa atas. Yang dikuasai manusia ini al-hal. Manusia bisa mengusahakan cara yang halal, bisa mengusahakan cara yang haram. Nah, kalau dia itu mengusahakannya dengan cara yang halal, disebut rezeki yang halal. Kalau mengusahakannya dengan cara yang haram, disebut rezeki haram. Nah, kemudian yang disebut kepemilikan itu apa? Yang disebut kepemilikan itu adalah rezeki yang diperoleh dengan cara yang halal. Makanya misalnya ada laki-laki, suami, pamit sama istrinya, Bu, saya mau kerja, cari rezeki, berangkat. Iya Pak, hati-hati, berangkat. Dia kerja, ternyata tempat kerjanya di parkiran motor. Dekat parkiran motor, nunggu saat sepi, kemudian mendekati satu motor, langsung pakai kunci T, klek, bisa kebuka, motor dibawa. Dituntun pelan-pelan. Kemudian dibawa lari. Setelah itu dijual di tukang tadah. Harganya 2 juta rupiah. Langsung dibawa pulang, dikasihkan istrinya. Bu, ini Bu, rezeki hari ini. Nah, itu disebut rezeki. Dan itu berasal dari Allah. 2 juta itu. Rezeki itu. Tapi itu rezeki yang haram. Hati-hati, itu rezeki yang haram. Tapi itu rezeki. Nah, rezeki yang haram itu bukan milik. Nah, hati-hati. Kalau rezeki yang haram itu bukan milik, maka sebenarnya ditasarufkan, dimanfaatkan itu haram semua. Hati-hati. Makanya ada kaidah ma khurima ahduhu khurima i'ta'uhu. Ma khurima ahduhu, apa-apa yang haram mengambilnya, maka haram pula memberikannya atau memanfaatkannya. Kalau 2 juta itu didapatkan dengan cara yang haram, digunakan untuk memberi nafkah istrinya itu haram. Digunakan untuk sedekah itu haram. Digunakan nanti untuk membeli makanan ya haram. Semuanya haram. Karena bukan milik kita.
Beda dengan bapak-bapak yang berangkat kerja pamit sama istrinya, Bu, saya mau kerja. Iya, Pak, hati-hati. Kerjanya ternyata dia juga di dekat parkiran motor, nongkrong juga. Tapi kerjanya apa? Nawar-nawarin orang, Pak, ada motor yang mau dijual nggak? Saya siap jadi maklarnya, saya carikan pembeli. Oh iya, saya ini coba carikan pembeli, motornya di sini kayak gini. Saya tunggu ya, iya. Dia nawar-nawarin, ada yang butuh motor nggak? Butuh motor. Kemudian ada yang butuh, ditunjukkan. Ini harganya 12 juta. Kalau mau beli, ternyata ada yang beli. Dari pemiliknya 10 juta, dia jual 12 juta. Dapat untung 2 juta. Nah, sama-sama 2 juta ini disebut rezeki yang halal. Sama-sama dari Allah. Sama-sama 2 juta, yang satu tadi haram, yang satu tadi halal. Kalau halal itu disebut kepemilikan. Semuanya dari Allah. Rezeki semua dari Allah, tapi ada yang halal, ada yang haram. Nah, oleh karena itu, sekarang kita masuk pandangan yang sebenarnya. Nah, kelompok 3. Rezeki itu bagaimana sih sebenarnya? Apakah kita harus jabariyah atau qadariyah? Nah, ini kita bingung. Apa kita harus terus semangat mencari rezeki, harus kerja, atau pasrah saja ya, semua udah dari Allah. Ini ngalir aja lah, kalau rezekinya besar ya syukur, kalau nggak dapat rezeki ya syukur, kita ngalir aja. Nah, ini yang benar gimana? Ini selalu tanda tanya. Nah, kalau sudah dapat materi kotor-kotor mudah. Yang penting apa? Kuncinya jangan sampai salah menaruh dalil-dalil tadi. Kalau salah meletakkannya, ambyar itu. Ingat, manusia punya 2 lingkaran ya. Yang menguasai itu al-asbab, yang dikuasai itu al-hal. Jangan sampai salah. Ayat-ayat tentang rezeki itu masuknya di lingkaran yang menguasai apa di lingkaran yang dikuasai. Kalau sampai salah, itulah yang membuat umat Islam hancur, umat Islam lumpuh, umat Islam itu jadi beku, umat Islam itu jadi jumud. Rezeki itu masuknya harus dalam lingkaran asbab, yaitu lingkaran yang menguasai manusia. Maksudnya apa? Masuknya dalam dada, jangan masuk kepala. Sekali lagi bahaya itu, jangan masuk kepala. Saya selalu membaginya supaya mudah, lingkaran yang menguasai itu di dalam dada ini loh. Ini kan isinya cuma keyakinan-keyakinan. Kalau kepala ini berisi logika. Berpikir itu harus dengan logika. Nah, keyakinan ayat-ayat tadi bahwa rezeki itu dari Allah, jangan sampai masuk di kepala. Biar ini nanti kepalanya. Masuknya dalam dada. Perlunya apa? Dada itu harus tenang. Kalau diberi keyakinan-keyakinan, rezeki itu dijamin Allah, rezeki datangnya dari Allah, rezeki berasal dari Allah, itu dada itu tenang. Kalau tenang fungsinya apa? Nanti nggak ganggu kepala gitu loh. Coba kalau rezeki dimasukkan ke akal manusia, lumpuh itu akal manusia.
Nggak mau mikir kan? Rezeki itu sudah dijamin Allah, taruh kepala. Terus kerja untuk apa? Kan gitu. Bisnis untuk apa? Ikut-ikutan DPS untuk apa? Nggak ada gunanya. Rezeki udah dijamin Allah. Kenapa ada orang ngomong seperti itu? Karena kepalanya dimasuki ayat-ayat tadi. Sehingga ini tersilang, disilang. Padahal harusnya masuknya di dada. Yakin berasal dari Allah. Berarti rezeki itu kodoknya Allah. Dan itu tidak dihisab. Nah, lingkaran yang dikuasai manusia, itu hasil produk pemikiran manusia, itu yang bisa diusahakan manusia, dan itulah yang akan dihisab Allah. Hati-hati. Nah, disinilah kata kuncinya ya. Kita ambil contoh. Kalau nggak pakai contoh susah. Misalnya ya, kalau ada laki-laki, suami, pagi-pagi tidur, habis subuh tidur, istrinya teriak, "Pak, saya mau masak." Iya. "Berasnya habis, Pak. Masak apa?" Ya, ambil duit itu di dompet. Dompetnya dibuka, dompet nggak ada isinya. Mau beli pakai apa? Ini mau masak, nggak ada beras. Dompetnya nggak ada duit. Gimana? Ya wes, ya sudah, tidur aja. Nggak usah masak, tidur. Pasrah sama Allah. Rezeki udah dijamin Allah. Rezeki datangnya dari Allah. Tidur aja, nggak usah ribut. Akhirnya istrinya ikut tidur. Tiba-tiba jam 7 sudah ada yang gedor-gedor pintu. Tok, 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 tok. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu Bu, ada tamu Bu. Dibuka ternyata tetangganya bawa nasi kotak yang gede. Alhamdulillah Pak, ini syukuran anak saya wisuda. Ini ada nasi 1 box. Alhamdulillah. Langsung suaminya, "Benar toh Bu? Rezeki itu dari Allah. Udahlah tidur aja. Datang sendiri kok." Walaupun tidur nyatanya dikasih tetangga. Itu menunjukkan rezeki dari Allah. Nah, apa yang salah dari cerita ini? Coba. Apa yang salah dari cerita? Cukup tidur aja, rezeki datang kok. Yang salah apa? Ayo. Kalau pemahaman rezekinya nggak benar, nggak bisa menilai ini suami kayak gini benar apa salah. Tapi kalau kita ngerti dua lingkaran ini, dan mendudukan dua lingkaran ini dengan benar, kita bisa menilai secara tepat. Dengan tidur saja, rezeki datang kok. Salahnya di mana? Ayo. Suami tadi dari pagi habis subuh tidur saja. Rezeki datang. Nasi box datang. Bisa makan untuk sekeluarga. Salahnya di mana? Ayo. Salahnya di mana? Salahnya cuma satu kata. Suami tadi dosa. Harus tegas. Ya tapi kan dapat nasi box. Dosa. Kenapa? Karena dia punya lingkaran yang dikuasai. Ingat, lingkaran yang dikuasai itu bekerja mengikuti logika. Sampai itu punya otak apa enggak? Apakah dengan tidur dari pagi sampai siang, menurut logika Anda, bisa mendatangkan rezeki, bisa mendatangkan uang, bisa mendatangkan beras, bisa mendatangkan nasi? Ayo, punya otak enggak? Itu yang dihisap oleh Allah. Itu yang dihisap. Menggunakan otak, tidak pakai logika,
tidak mau terikat sunatullah, itu yang akan dihisab oleh Allah. Walaupun sama-sama dapat makan, walaupun akhirnya dapat nasi box dari tetangganya, suaminya tetap dosa. Kenapa? Dia menyengaja untuk tidak bekerja karena hanya pasrah sama Allah. Berarti dia juga tidak terikat hukum syariat. Kewajiban laki-laki itu kerja, kerja, kerja. Dan kerjanya harus sesuai sunatullah. Misalnya dagang, dagang sambil tidur aja. Menurut akal sampean itu bisa laku nggak dagangan? Kalau tahu bahwa itu membuat tidak laku, itu dihisab. Nah, lingkaran yang dikuasai manusia yang dihisab apa? Terikat dengan syariat Allah apa enggak? Yang kedua, mau terikat dengan sunatullah apa enggak? Itu hisabnya Allah. Urusan nanti dapat rezeki banyak atau sedikit, itu lingkaran yang menguasai. Nah, semoga clear, semoga jelas. Nah, manfaatnya apa? Baru kita kaitkan dengan tawakal kemarin. Ingat, tawakal yang benar sebelum bekerja, selama bekerja, setelah bekerja harus tawakal. Dua lingkaran ini kita taruh secara benar. Insya Allah dahsyat hasilnya. Enggak cuma Ustadz Hendro saja yang dahsyat. Naruhnya benar ya. Lingkaran yang menguasai itu taruh dalam dada. Semua dipakai. Jangan disilang kayak Jabariyah atau Qadariyah. Itu mesti salah satu disilang. Kalau Qadariyah, keyakinan-keyakinannya disilang. Andalannya otak saja. Jabariyah, otaknya disilang. Andalannya pasrah, pasrah saja. Dua-duanya salah. Berarti pemahaman rezeki yang benar, dua lingkaran dipakai semua dengan proporsi yang benar. Dahsyat itu hasilnya. Kalau ada umat Islam yang masih loyo, ngantuan, tidur-tiduran, itu pemahaman rezekinya salah. Pemahaman tawakalnya salah. Pemahaman kodok-kodarnya salah. Oke, kita urutkan. Sebelum bekerja harus tawakal dulu. Selama bekerja tetap tawakal. Setelah bekerja tetap tawakal. Hasilnya luar biasa kan kemarin. Sekarang kita praktekkan kepada rezeki. Ingat, menguasai manusia ini dalam dada ya. Dikuasai manusia ini dalam kepala. Urutannya harus benar. Jangan sekali-kali kita keluar rumah. Jangan sekali-kali kita melangkahkan kaki untuk bekerja sebelum dada kita full cas. Ingat, tawakal itu sebelum bekerja. Makanya perintah Rasul itu bangun sebelum subuh, sholat tahajud. Terus sholat berjamaah di masjid. Terus duduk zikir yang lama. Itu ngecas sebenarnya. Dada kita itu harus dicas. Dengan apa? Keyakinan-keyakinan. Jangan bekerja dulu, jangan keluar rumah dulu, jangan ikhtiar dulu, dadanya dicas dulu. Ini nggak main-main loh. Jangan disepelekan. Sebelum kita berangkat, dada kita harus full cas. Yakin rezeki itu dari Allah. Yakin Allah akan selalu menolong kita. Yakin Allah yang melindungi kita. Yakin Allah itu yang membantu kita. Yang paling penting apa? Yakin rezeki itu tidak dari mana-mana. Ar-rizqu biyadillahi wahdah. Rezeki itu hanya dari Allah saja. Ini memang
berat ya. Kalau diomongkan sih gampang. Karena setan tahu. Setan itu pasti kerjanya itu apa? Tugasnya meragukan keyakinan pada Allah. Orang yang mau hijrah itu pasti akan dipengaruhi terus. Jangan keluar, jangan keluar. Kamu mau kerja apa, mau makan apa, di sini udah enak. Hasilnya puluhan juta. Kamu keluar mau jadi kere, terus saja itu. Kerjaan setan. Ya Allah, berat sekali itu. Berat sekali. Makanya perlu dicas setiap habis subuh. Jangan sekali-kali berangkat keluar rumah sebelum dadanya sudah full cas. Dengan keyakinan-keyakinan. Manfaatnya apa sih? Oh, dahsyat itu. Justru orang yang keyakinannya benar, asal ditaruh dada ya, itu seharusnya membuat dia itu bangkit, semangat, bergairah. Kenapa? Karena hatinya tenang. Coba sama-sama nanti berangkat ke kantor, sama-sama berangkat kerja. Tidak ada keyakinan. Dampaknya apa coba? Kemerungsung terus kan, gelisah terus, galau terus kan. Mau bisnis itu maju mundur, maju mundur. Nanti laku enggak ya? Nanti berhasil enggak ya? Nanti ada pembelinya enggak ya? Jangan-jangan nanti bangkrut, jangan-jangan nanti rugi. Kalau rugi gimana? Terus maju mundur, maju mundur. Kenapa? Hatinya belum full cas. Berarti subuhnya, habis subuh tidur lagi itu. Hatinya belum full cas. Apa sih pengaruhnya? Kayak materi tawakal, menjadi penyangga bagi otak kita. Dada yang yakin, yakin, yakin itu harus nancep masuk dalam otak kita. Harus nancep. Pengaruhnya apa sih? Teman-teman pasti bisa merasakan. Ketika berpikir, ketika merencanakan, ketika mau berinovasi, ketika mau berkreasi. Apa bedanya dada kita tenang dengan dada kita itu gemuruh, gelisah, kemerungsung? Bedanya apa sih? Pasti dada yang penuh dengan kegalauan, penuh dengan kegelisahan, nggak bisa mikir, pasti nggak bisa mikir. Itu hanya merusak akal kita. Kenapa? Dadanya mengganggu terus. Berhasil enggak ya? Berhasil enggak ya? Bangkrut enggak? Rugi enggak? Maju enggak? Mundur enggak? Kenapa? Diganggu oleh perasaan. Kenapa perasaan ganggu terus? Karena tidak dicas dengan keyakinan-keyakinan. Mau hijrah aja maju mundur. Kenapa? Dadanya tidak ada keyakinan, bohong itu. Kalau yakin rezeki itu hanya dari Allah, bukan dari bisnis, bukan dari instansi, bukan dari atasan, bukan dari perusahaan, bukan dari pemerintah. Nah, ini taruhan, ini pertaruhan. Yakin bahwa rezeki semata-mata dari Allah, hati tenang ya Allah. Bismillah. Allah Maha Kaya Raya. Mau apa? Jangankan ngasih semiliar 2 miliar. Allah itu yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Kok nggak yakin sama Allah itu? Mau yakin sama siapa? Ini harus full loh. Keyakinan itu harus full 100%. Ini yang membuat kepala kita itu jadi tenang. Penuh semangat. Tapi kan ada syaratnya. Nah, kemarin sudah dibahas. Syaratnya apa? Kalau ingin Allah jadi backingnya, syaratnya apa? Kalau ingin Allah itu membantu kita, syaratnya apa? Kalau ingin Allah benar-benar menolong kita, syaratnya apa?
Masalahnya kita nggak lihat Allah. Masalahnya kita nggak bisa lihat Allah. Beda kalau backingnya Jenderal Bintang 4. Wah, yakin, gagah perkasa. Syarat kita bisa yakin Allah backing kita, Allah membantu kita, Allah mendukung kita, Allah ridho dengan kita. Syaratnya apa? Walaupun kita tidak melihat Allah, tidak melihat wajah Allah, syaratnya apa? Pastikan akal kita dalam memplanning bisnis kita sesuai dengan syariat Allah. Pastikan kalau itu melanggar syariat Allah, murka nggak mau dukung kita. Kalau tetap sukses namanya apa? Istidraj itu. Istidraj itu dijelomprongkan oleh Allah. Bahasa Indonesianya apa? Kalau langkah-langkah bisnis kita, langkah-langkah kerja kita sudah benar-benar kita pastikan halal, inilah jaminan Allah akan membantu kita. Itu syarat pertama. Syarat kedua apa? Pastikan harus sesuai dengan sunatullah. Jangan ngawur. Diajak ikut pelatihan, nggak mau, di training, nggak mau. Udahlah, bismillah. Untung-untung. Nah, kalau bisnisnya cuma kecil-kecilan, nggak apa-apa. Kalau sudah main properti miliaran, gimana coba? Kalau rugi ya miliaran juga. Kenapa nggak mau terikat sunatullah? Maka harus selalu kita pegang. Kalau ingin memastikan Allah menolong kita, jadi backing kita, akal kita dikunci dengan apa? Kemarin tawakal 3 ya harusnya. Visi dan misi bisnis kita harus sesuai dengan visi misi perjuangan kita. Yang kedua, harus terikat dengan syariat Allah. Yang ketiga, harus terikat dengan sunatullah. Nah, kalau kita masukkan ATM, saldo Anda ternyata 0,0 rupiah. Apakah Anda ingin melakukan tindak kriminal? Ya atau tidak? Kami menganjurkan Anda untuk segera mencari pekerjaan. Pinter ya yang bikin ini. Bukan saya tapi. Nah, kalau tadi diurutkan sebelum melangkah apa? Dada kita harus full charge dulu. Yakin yang mendalam bahwa rezeki dari Allah, bukan dari yang lain. Ini penting betul. Nggak main-main itu. Rezeki itu hanya dari Allah. Ini akidah. Jangan sampai punya keyakinan rezeki itu dari bisnis kita. Rezeki itu dari usaha kita. Salah itu. Akidahnya salah. Itu mengakibatkan sombong dia. Ini loh, saya orang yang hebat, pinter bisnis. Properti saya rajanya. Saya menguasai rezeki. Saya menguasai properti di Indonesia. Sombong itu. Allah kalau mau menghancurkan itu hanya hitungan detik selesai. Kasih corona aja bablas anginnya. Jangan sampai. Ini akidah. Harus 100% yakin rezeki itu dari Allah. Yakin yang bisa menolong itu hanya Allah. Inilah yang menimbulkan semangat tanpa batas. Karena sandarannya itu kepada Allah. Allahus Somad. Satu-satunya tempat bergantung itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian naik menjadi penyangga bagi otak kita. Kalau ingin memastikan Allah backing kita, yang akan menolong harus berpegang teguh kepada hukum syariat. Kemudian terikat dengan sunatullah, dikunci dengan doa. Nah, ini doa materi terakhir. Nah, kalau dompet kita kayak gini, kosong-kosong, kembali ke fitrah. Idul Fitri maksudnya. Tetap optimis.
Ya, fungsi memahami rezeki yang benar selalu membuat orangnya optimis. Dompetnya kosong ya, santai aja bro. Kenapa? Rezeki dari Allah, bukan dari dompet. Yang kita pikir cuma satu, harus halal, harus halal, harus halal. Yang penting itu. Kenapa? Tadi sudah kita bahas. Rezeki dari Allah, kita itu tugasnya cuma mau membelokkan ke kanan apa ke kiri. Mau membelokkan ke jalan yang halal apa haram. Itulah yang akan dihisap oleh Allah. Sehingga memaksa kita tidak menghalalkan segala cara dalam mencari rezeki. Dan dengan mudah menolak peluang-peluang bisnis yang itu ada keharamannya. Wah, ini triliunan ini. Tapi kalau ada haramnya enggak. Mending 1 juta, 2 juta enggak apa-apa. Yang penting halal. Triliunan ini enggak. Kalau memang sudah rezekinya datang kok itu triliunan. Membuat kita tidak mudah putus asa jika gagal dalam usaha. Termasuk tidak membuat kita takut berjuang untuk Islam. Nah, ini biasanya banyak yang tidak mau terlibat dalam perjuangan Islam karena apa? Takut mengganggu bisnisnya. Saya nanti kalau ikut-ikutan ngomong khilafah, 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 ambiar bisnis saya nanti. Nggak ada yang mau beli properti saya, itu properti khilafah. Memangnya rezeki itu dari siapa sih? Memangnya dari bisnis kita. Sombong itu. Memperjuangkan agamanya Allah nggak mau. Gara-gara apa? Takut bisnisnya bubar. Itu salah itu pemahaman rezekinya. Memangnya rezeki dari siapa? Hati-hati. Itu pemahaman rezeki yang salah. Oleh karena itu, pemahaman rezeki yang benar ciri-cirinya apa? Menjadikan kita selalu optimis, yakin. Selalu terikat hukum syariat. Tidak menghalalkan segala cara. Tidak takut menolak rezeki yang datang dengan cara yang haram. Tidak pernah mudah putus asa. Dan tidak membuat kita takut meneriakkan perjuangan Islam, syariah dan khilaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.